Hai semua, perkenalkan saya Ratu Nadira Murdani. Saya mahasiswi Universitas Pamunuan Jaya di Prodi Psikologi. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sekolah inklusi. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu sekolah inklusi? Udah tahu belum? Apa jangan-jangan belum tahu? Nah, kalau belum tahu, kalian harus banget nonton video ini karena saya akan menjelaskan tentang sekolah inklusi secara lebih lanjut. Jadi jangan kemana-mana ya, dan ikutin terus videonya. Jadi, sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi itu adalah bentuk pemerataan dan perwujudan untuk pendidikan tanpa diskriminasi. Kayak apa sih pendidikan tanpa diskriminasi itu? Jadi, pendidikan tanpa diskriminasi adalah di mana sekolah yang mengajarkan semua anak tanpa terkecuali. Yang artinya, anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Memang saat ini sudah ada yang namanya SLB. Teman-teman tahu kan apa itu SLB? Ya, sekolah luar biasa yang diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus. Tetapi sebenarnya keberadaan SLB secara tidak langsung malah membuat tembok pemisah antara anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya, juga dengan lingkungan sosialnya. Ini membuat mereka menjadi tersingkirkan. Jadi malah membuat bahwa mereka itu kesan bahwa mereka itu berbeda, yang padahal tidak. Oleh karena itu, sekolah inklusi diadakan dengan tujuan menghapus tentang hal ini dan juga mengharapkan masyarakat serta generasi mendatang itu bisa menjadi masyarakat yang menerima segala perbedaan dan juga tidak mendiskriminasi siapapun orang di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, di sekolah inklusi, anak-anak tidak hanya akan disatukan gitu saja, tetapi juga diajarkan untuk saling menghargai dan juga tidak mendiskriminasi orang yang mereka anggap berbeda. Dan tidak ketika terjadi diskriminasi bisa saja berujung menjadi pembulian. Dan dalam sekolah inklusi tentunya anak-anak ini akan diajarkan untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu, yaitu seperti pembulian dan juga diskriminasi dan hal-hal semacam itu. Gimana sih sekolah inklusi di Indonesia itu sendiri? Bagaimana perkembangannya dan lain-lain? Jadi, sebenarnya upaya memperkenalkan dan mengimplementasikan pendidikan inklusi di Indonesia itu telah dimulai sejak tahun 1980-an. Nah, penerapannya ini tuh awalnya didasarkan oleh UUD tahun 1945 pasal 31 ayat 1. Nah, yang berisi pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Selain itu, juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang di dalamnya berisi hak-hak penyandang disabilitas, yakni dalam bab 4 pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, dan kedua, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Selanjutnya, melalui surat edaran Dirjen Dikdasmen menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusi sekurang-kurangnya untuk 4 sekolah terdiri dari SD, SMP, SMA, dan sampai SMK. Oleh karena itu, bisa berdasarkan undang-undang yang telah dijelaskan dan juga aturan-aturan yang dibuat oleh Kemendikbud itu sudah jelas bahwa pendidikan inklusi itu di Indonesia sudah sangat diterapkan. Bahkan berdasarkan data pokok pendidikan atau DAPODIK per Desember 2022, sebanyak 40.928 sekolah telah melaksanakan pendidikan inklusi di 4 jenjang yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA, dan sekolah menengah kejuruan yaitu SMK.
baik untuk negeri dan juga swasta. Dari jumlah satuan pendidikan tersebut, sebanyak 135.946 peserta didik berkebutuhan khusus telah melaksanakan pembelajaran di dalam sekolah itu. Jadi bisa dibilang bahwa sebenarnya sekolah inklusi di Indonesia itu sudah cukup banyak dan sangat memadai untuk menjadikan Indonesia itu mendukung sekolah inklusi. Untuk model sekolahnya sendiri itu bagaimana sih? Jadi ada beberapa model sekolah inklusi yang diterapkan di Indonesia, yaitu pertama ada kelas reguler atau inklusi penuh, di mana anak berkebutuhan khusus itu belajar bersama anak yang lain sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua ada kelas reguler dengan klaster. Jadi anak berkebutuhan khusus dan belajar bersama anak pada umumnya, lalu di kelas reguler tetapi dalam kelompok khusus. Yang ketiga ada kelas reguler dengan pull out. Nah, kayak apa sih? Jadi anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Nah, yang keempat ada kelas reguler dengan cluster dan pull out. Nah, jadi ini gabungan dari kedua kelas sebelumnya, yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak-anak yang lain di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke kelas lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Nah, yang kelima ada kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Jadi anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak-anak yang lain di kelas reguler. Yang terakhir ada kelas khusus penuh. Jadi anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus juga pada sekolah reguler. Bagaimana dengan kompetisi guru yang mengajar di sekolah inklusi? Sebenarnya memang kompetisi pedagogik guru yang mengajar di sekolah inklusi itu masih terhalang oleh beberapa faktor, seperti guru tuh masih belum memiliki pengalaman terkait anak berkebutuhan khusus yang cukup memadai. Terus keberagaman siswa itu mengharuskan guru membuat modifikasi dalam pembelajaran, dan juga kompetensi profesional guru selain didasarkan pada bakat yang dimiliki oleh guru, juga dibutuhkan pengalaman mengajar dan latar belakang pendidikan yang mungkin dalam tingkatan yang lebih jauh. Namun, saat ini banyak sekolah yang melakukan co-teaching atau team teaching. Nah, apa sih co-teaching atau team teaching ini? Jadi, sistem pengajaran itu melibatkan 2 atau lebih guru, di mana dalam sekolah inklusi dilakukan antara guru dengan guru pendamping bagi murid yang berkebutuhan khusus. Biasanya, di sekolah-sekolah inklusi ini akan menyediakan yang namanya guru pendamping atau shadow teacher selama kegiatan belajar yang akan membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Memang sampai saat ini masih banyak aspek dari sekolah inklusi yang harus dikembangkan. Namun, dilihat dari sisi idealnya, tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah inklusi merupakan sekolah yang ideal bagi anak yang berkebutuhan khusus maupun anak-anak lain pada umumnya. Oleh karena itu, orang tua tidak perlu ragu untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah inklusi. Mengapa begitu? Karena di sekolah inklusi, lingkungan yang tercipta sangat mendukung, terutama kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, di mana mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan pelajaran yang setara dengan anak-anak lain, dan mereka juga dapat belajar untuk berinteraksi bersama teman-teman sebayanya, terutama dari aspek sosial dan juga emosional. Selain itu, untuk anak-anak yang lain pada umumnya, jadi lebih bisa menghargai perbedaan yang ada antara manusia dan lebih bisa menghargai teman-temannya, juga tidak akan melakukan yang namanya diskriminasi atau pembulian, karena dia tanamkan sedari kecil bahwa yang namanya perbedaan itu adalah hal yang normal. Jadi sekolah inklusi adalah tempat di mana semua bisa belajar tanpa terkecuali. Untuk saat ini, itu yang bisa saya sampaikan tentang sekolah inklusi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih semua.